Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Balang beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan ranting Karangagung Sektor Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati takmir Masjid Al-Fajri Bapak Manisaro beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan yaitu tim Majelis Taklim pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban pada malam hari ini beserta rombongan. Yang saya hormati pula Majelis Taklim pimpinan cabang Kecamatan Balang yaitu Bapak Murto beserta jajarannya, dan Bapak Ibu saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan yang berupa iman, kenikmatan yang berupa Islam, dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang pada hakikatnya apa yang ada di tubuh kita, kebahagiaan yang kita rasakan, kesempatan yang kita dapatkan itu adalah semata-mata datangnya dari Allah dan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sampai-sampai Allah berikan dalam salah satu firman-Nya, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Allah jelaskan dalam firman-Nya tadi, apabila manusia saya suruh menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadanya, bisa dipastikan manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Saking banyaknya, saking luasnya karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah minhajul hati ilmu dari zaman yang penuh dengan kegelapan, kejahilian, kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tadi MC Gus Hasan ini menyebutkan yang memberikan nasihat yang di belakang ini banyak yakni banyak tokoh-tokoh agama yang ilmunya lebih tinggi. Dan sekali lagi sebenarnya saya sungkan memberikan pengajian secara
kesempatan yang berbahagia ini ya untuk memotivasi kita ini sebagai pengantar Pak Bu. Rasulullah pernah menghentikan bersabda terkait dengan orang-orang yang selalu mendatangi majelis taklim, orang-orang pejuang ilmu. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah memberikan informasi dan bersabda, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka Rasulullah memberikan informasi kepada kita, barang siapa, ya siapapun laki-laki atau perempuan yang keluar dari rumahnya kemudian bertujuan untuk mendatangi majelis taklim, memperluas ilmu-ilmu agama, maka Allah mensetarakan kedudukan mereka itu selama di ruangan, selama di majelis ilmu dengan orang-orang yang fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sampai kata Rasulullah summa yarji, sampai beliau ini pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi menurut saya itu Pak Ibu, kalau misalkan panjenengan dari rumah ingin mendatangi majelis ilmu seperti panjenengan sekarang ini yang berupaya ya waktunya, kemudian kesibukannya itu digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ini, maka Allah mensetarakan kedudukan panjenengan saat ini itu dengan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka fisabilillah ini luar biasa. Dan Rasulullah menginformasikan ketika orang itu fisabilillah di ayat Al-Quran itu juga dijabarkan apa sih keutamaan dari fisabilillah. Kemudian fisabilillah ini oleh Allah ya bagi orang-orang yang dikatakan fisabilillah ini oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, ya khususnya di dalam surat As-Saff. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maka kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan Allah, kemudian kepada Rasulnya juga beriman, Rasulullah, lalu berjuang fisabilillah baik jiwa dan hartanya, maka apresiasi dari Allah yaitu di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, maka Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah melalui tenaga, harta dan jiwanya, kata Allah dia akan diampuni dosa-dosanya. Yaghfir lakum, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian tidak cukup hanya itu, lalu diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah dan Rasulnya sampaikan, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Maka informasi yang pertama dari Rasulullah tadi, yang kita ini disamakan dengan fisabilillah. Ketika sudah mendapatkan predikat fisabilillah, maka tambahan nikmat yang berikutnya yaitu diampuni dosa-dosa kita, lalu insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka panjenengan ini bentuk upaya ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pun juga ingin mendapatkan karunia yang terbesar dari Allah, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah untuk senantiasa meluangkan waktu, untuk senantiasa menjadikan gerakan-gerakan atau aktivitas kita ini menambah, memperluas wawasan keagamaan kita, mendatangi majelis-majelis taklim sebagaimana apresiasi dari Allah dan Rasulnya itu adalah digolongkan menjadi orang-orang yang fisabilillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu sedang mengantar Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk agar kita termotivasi, agar kita bersemangat mendatangi majelis-majelis taklim. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dalam ngaji bersama ini akan menyampaikan tema yaitu menuntut ilmu dalam perspektif agama Islam. Jadi Islam ini sangat menganjurkan agar kita itu selalu menuntut ilmu, agar kita selalu memperluas hasanah keislaman kita. Maka untuk agar pada malam hari ini kita itu lebih jelas ya, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita informasikan apa sih yang dimaksud ilmu, itu sebenarnya sudah banyak yang bisa menjawab. Tapi ini untuk sekedar mengingatkan ya, agar kita lebih fresh lagi, lebih bisa mengingat kembali ya terkait dengan apa arti dari ilmu yang mungkin kita sering dengar ya, ayo menuntut ilmu, kita sering dengar istilah ilmu. Maka sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan terkait dengan apa sebenarnya arti atau definisi dari ilmu secara sederhana. Dan ini oleh Allah juga diabadikan di dalam Al-Quran. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya menuntut ilmu itu juga merupakan kewajiban kita, kewajiban seorang muslim, sebagaimana Rasulullah memberikan informasi kepada kita dan bersabda, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Maka agar kita lebih jelas, agar kita lebih ngerti, kita harus mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud definisi ilmu. Di dalam Al-Quran, ya khususnya ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah itu dipisahkan ya terkait dengan ilmu yang mungkin selama ini kita dengar, yang mungkin selama ini kita mengerti terkait dengan istilah ilmu. Di surat Al-Baqarah yang khususnya ayat yang ke-30 di sana dijelaskan. Jadi karena agak panjang, maka kita bacakan artinya saja. Di ayat yang ke-30 Allah berfirman ya kepada para malaikat, kalau bahasa kita ya, kita sedang musyawarah ya, kemudian salah satu pimpinan mengatakan ya, ibaratnya Allah mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, aku akan menciptakan makhluk ya yang akan menjadi pimpinan, yang akan mengelola di muka bumi, yang menjadi khalifah. Kemudian malaikat ini ada rasa khawatir karena sebelum-sebelumnya itu banyak yang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu cenderung
selalu merusak. Maka kekuatan malaikat ini pun juga disampaikan, ya Allah, apakah Engkau hendak menciptakan seorang makhluk yang akan menghuni di bumi, yang akan nanti bisa merusak, menjadikan bumi ini semakin tidak membaik, malah semakin buruk dan kacau balau, semakin merusak. Tapi apa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Allah mengatakan, hai malaikat, kamu itu lebih taat, kamu itu tidak tahu. Saya yang tahu terkait dengan apa yang akan saya ciptakan. Kemudian dengan jawaban itu, maka malaikat mengerti dan mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka malaikat mengatakan, ya, Maha suci Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah yang memberi pengetahuan kepada kita, sehingga pengetahuan itu hanya dari Engkau lah kami akan memahami. Kemudian di ayat yang selanjutnya lalu diciptakanlah, yaitu nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, hai Adam, sebutkan di antara benda-benda yang di sekeliling kamu ini, sebutkan satu persatu. Ya, malaikat juga disuruh menyebutkan. Tetapi hasilnya apa? Malaikat tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Malaikat angkat tangan. Ya, hanya makhluk Allah yang baru inilah yang diciptakan untuk menjadi khalifah, yaitu Nabi Adam dengan cepat, dengan tegas bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Sebenarnya peristiwa ini itu bisa dikatakan menjadi definisi ilmu. Ya, bahwasanya ilmu itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita pahami, kita teliti, kita baca, kemudian yang akan menambah wawasan kita itu lebih baik dan lebih manfaat. Itulah ilmu. Maka Al-Quran sudah menjelaskan definisi ilmu secara baik. Kemudian Islam juga memberikan informasi bahwasanya ilmu itu tidak hanya cukup ilmu agama, maka ada juga ilmu pendukung, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat umum. Lalu apa beda ilmu agama dengan ilmu umum? Kalau ilmu agama itu sumbernya murni dari wahyu Allah, murni dari kalam Allah. Itu yang dimaksud dengan ilmu-ilmu agama. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran, yang diabadikan oleh Al-Quran dan diinformasikan oleh Rasulullah SAW, itu adalah ilmu yang bersifat akademis atau ilmu agama. Sedangkan ilmu umum itu bersumber pada akal manusia, bisa jadi dengan membaca, observasi, penelitian, ya riset dan macam-macam itu. Maka itulah yang membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan keduanya ini harus selalu bersinergi. Mereka yang hanya memahami ilmu-ilmu agama saja, itu pun juga tidak diperkenankan. Pun juga mereka yang hanya memahami ilmu-ilmu umum, ilmu matematika, ilmu biologi dan seterusnya itu juga tidak diperkenankan. Kedua ilmu ini harus bersinergi dan harus mengutamakan ilmu-ilmu agama. Tapi harus ada ilmu umum juga. Banyak contoh-contoh ketika kita berat di salah satu sisi. Misal kita berat di ilmu umum, ya kita tidak menghiraukan ilmu agama.
sinkronisasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Mereka membuktikan orang. Pun juga kalau kita fokus kepada ilmu agama, ini juga akan memperlambat perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, contoh misalkan, andai kata ya di eranya Rasulullah itu tidak berkembang ilmu-ilmu umum yang mendukung ilmu-ilmu agama, maka HP yang panjenengan punya ini tidak akan muncul pada saat ini. Gadget yang anak-anak kita itu menguasai dengan aplikasi ribuan, itu pun juga tidak bisa kita nikmati. Kita akan ada di eranya Rasulullah. Kalau pergi naik onta, ya itu saja. Maka sinergi antara ilmu umum dan ilmu agama ini harus dipadukan, harus disatukan, sehingga ilmu agama ini yang membackup ilmu umum, ya karena ilmu agama ini ada aturan-aturan, ada hukum-hukum di dalamnya, sehingga sebagai kontrol, sebagai pedoman bagi ilmu-ilmu umum yang menyertainya. Maka bagi orang-orang yang memadukan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama ini, Allah apresiasi terhadap mereka. Allah sangat cinta kepada mereka-mereka yang memadukan. Belajar ilmu agama, oke. Kemudian belajar ilmu umum juga diikuti. Sehingga Allah memberikan informasi terhadap orang-orang yang selalu ingin menggali ilmu, selalu menuntut ilmu, agar pengetahuan kawasannya berkembang dengan baik. Kalau masalah ilmu-ilmu keduniaan atau ilmu-ilmu umum, bahkan Rasulullah menyampaikan, antum a'lamu bi amri duniaku. Kalau masalah dunia, kata Rasulullah, kalian lebih tahu daripada saya. Ini membuktikan bahwasanya ketika kita menekuni ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan atau ilmu-ilmu umum, itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang ada di dunia ini, sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Maka kembali kepada Allah mengapresiasi pada mereka-mereka yang mau belajar, mau menuntut ilmu, ya kados panjenengan sedaya ini sangat diapresiasi sekali oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah apresiasi bagi mereka-mereka yang senang menuntut ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Mereka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga memberikan informasi terkait orang-orang yang senang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, ya, maka Allah memberikan apresiasi melalui firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian ilmunya juga punya baik ilmu umum ataupun ilmu agama, maka derajatnya oleh Allah yang akan dinaikkan. Kalau kita lihat ayat ini ya di kitab Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud menaikkan derajat itu adalah kebahagiaan ataupun apapun yang kita lakukan itu selalu diberikan jalan keluar, selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka-mereka yang berilmu, maka ilmunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, apresiasi Allah kepada orang-orang yang berilmu. Muslimin rahimahullah.
luar biasa sekali. Kalau kita di era sekarang enjoy saja, Pak. Ketika kita ada informasi, nanti ada pengajian di masjid A, B, C, kita tinggal datang. Beda dengan peristiwanya Rasulullah yang untuk mendapatkan ilmu saja butuh perjuangan. Ya sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-Ma'ad, ya bagaimana Rasulullah pertama kali berjuang untuk mendapatkan ilmu. Ketika dijumpai oleh malaikat yang di Gua Hira, kemudian Rasulullah didekat, lalu disuruh baca, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad bacalah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Mana dikori, saya tidak bisa baca. Kemudian disuruh baca lagi, ya Muhammad Iqra, tetap jawabannya seperti itu. Mana dikori, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Maka setelah itu Rasulullah pulang kepada Sayyidah Cinta Khadijah. Ya, dengan kondisi gemetaran, ya lalu berlebaran, kemudian bilang kepada istri tercintanya, Zamiluni, ya Khadijah, selimuti aku. Karena apa, Pak? Tidak pernah berjumpa dengan orang yang atau makhluk yang begitu besar. Kemudian ketika jumpa, ya otomatis akan timbul perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Maka itu perjuangan Rasulullah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian perpaduan ilmu agama dan umum ini juga bisa kita dari surat Al-Alaq. Ya bahwasanya kenapa kita harus disuruh memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Termasuk Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Bacalah itu berarti observasilah, telitilah. Itu artinya sifatnya ilmu umum. Kemudian atas nama Tuhanmu berarti dicampur, dipadukan dengan ilmu agama. Maka ketika orang-orang yang bisa memadukan ini, yaitu tadi oleh Allah dan Rasulnya diberikan apresiasi. Termasuk ilmu ini juga merupakan perjuangan para nabi. Yang para nabi dan Rasul itu orang-orang yang suka mengembangkan ilmu, suka menambah hasanah keilmuan, khususnya ilmu agama. Jadi yang kedua tadi diinformasikan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan warisan dari para nabi dan Rasul. Termasuk orang-orang yang suka mencari ilmu itu berarti mengikuti jejak Nabi dan Rasulullah SAW. Jejak Nabi dan para Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah dan bersabda, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa salas. Yang pertama kata Rasulullah, shadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga, awaladun sholih yad'ulah. Jadi Rasulullah mau menegaskan, idza mata banu Adam, apabila anak Adam atau keturunan Adam itu sudah meninggal, maka sudah putus semua, kecuali tadi 3, yaitu sedekah jariyahnya selama dia masih hidup. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu al-ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat inilah yang masih ngeklik, yang masih nyambung nanti walaupun kita sudah meninggal dunia. Banyak contoh-contoh yang menjadi pelajaran buat kita. Yang misalkan para ahli hadis, Imam Al-Bukhari, ya,
itu kalau berdasarkan hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, maka pahalanya tetap mengalir sampai sekarang. Karena apa? Hadis-hadisnya yang Imam Bukhari perjuangkan, kumpulkan, ya, kemudian dinyatakan sahih oleh para ahli hadis sampai sekarang, karena kita pakai, kita pelajari, itulah yang membuat ilmu Imam Bukhari itu tetap mengalir. Pun juga Bapak dan Ibu sekalian, ketika sedikit pun ilmu yang panjenengan berikan, tasarufkan kepada anak, kepada tetangga, kepada keluarga, itu pun juga nanti akan menjadi ilmu-ilmu jariah. Ya, ilmu-ilmu yang akan bermanfaat walaupun sedikit. Kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan yang sedikit apa yang kalian pahami. Jadi kalau misalkan kita paham bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maka kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Misalkan kalau mau makan, kalau mau mengerjakan sesuatu, maka harus baca Bismillah. Itu sudah menjadi amal jariah panjenengan ketika anak panjenengan, cucu, tetangga mempraktekkan itu, itulah yang dimaksud dengan ilmu jariah. Maka ilmu yang bermanfaat sedikit pun itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu jariah walaupun kita sudah meninggal. Ya, sebagaimana para ahli hadis yang sudah memberikan pelajaran, memberikan teladan kepada kita. Ibu dan bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang sedang menuntut ilmu atau paham ilmu, itu pertanda Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi kalau Allah memberikan kebaikan kepada seseorang atau kepada kelompok, pada keluarga, maka kelompok atau keluarga itu akan dipahamkan tentang ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah juga memberikan informasi kepada kita, "Fayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Jadi ini menjadikan pelajaran Bapak dan Ibu sekalian terkait kebaikan yang Allah berikan. Kalau panjenengan ini semakin getol, ya membuka HP, kemudian mencari ilmu kajian-kajian agama, kemudian mendatangi majelis-majelis taklim, itu pertanda panjenengan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah informasikan tadi. Jadi posisi saat ini ya panjenengan senang mendatangi majelis taklim, kemudian suka membuka HP pengajian, itu menandakan panjenengan ini sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, yang disampaikan dalam sabdanya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang mau belajar, ya baik ilmu agama ataupun ilmu umum, ya ilmu Al-Quran, maka dia dianggap orang yang terbaik. Mau belajar, kemudian mau mengajarkan, mau menuntut ilmu seperti panjenengan ini pun juga nanti mau menyampaikan. Inilah yang akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia, Pak Bu ya. Karena baik, kategori baik di mata manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sangat jauh beda.
Kalau baik menurut kategori manusia itu cenderung dibawa ke keduniaan. Ya misal panjenengan sering memberi, ya memberi orang, tetangga kanan kiri, anak-anak diberi, maka pasti orang yang melihat itu mengatakan, oh ibu ini baik. Ya, padahal belum tentu menurut Allah. Karena apa? Bisa jadi yang ibu tadi berikan itu bukan dari rezeki yang halal, dari ibu kemudian diberikan kepada orang lain. Tetapi secara sekilas pandangan orang itu mengatakan, oh si ibu itu baik ya, karena suka memberi. Beda dengan Allah. Allah itu kuncinya hanya apa? Keikhlasan kita. Ketika kita mengerjakan kebaikan, ya kalau kita dasari dengan ikhlas, maka itulah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diberikan tentunya harta yang thayyib, yang baik, halalan thayyibah. Maka itu baik menurut manusia dengan baik menurut Allah itu beda. Maka yang dikatakan Rasulullah tadi, siapa yang mengajarkan menuntut ilmu, maka itulah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga bisa menjadikan jiwa kita ini semakin getol, semakin cinta baik kepada majelis-majelis taklim ataupun kepada media-media sosial yang sifatnya mencerahkan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum